Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1 akan mempresentasikan proposal penelitian eksperimen kami yang berjudul Pengaruh metode Muryati Al-Quran terhadap daya ingat anak dalam menghafal Al-Quran surat Al-Duha. Al-Quran merupakan kalam Allah dan sekaligus mukjizat yang agung bagi Rasulullah. Mempunyai hafalan Al-Quran dan menjadi penghafal Al-Quran merupakan sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Apalagi jika kecintaannya dalam menghafal Al-Quran sudah ditanamkan kepada anak sejak usia dini, maka hal itu akan membuatnya semakin terbiasa dan semakin terasah dalam menghafal Al-Quran di masa dewasa. Anak usia 6-12 tahun atau usia masuk sekolah dasar berada dalam periode late childhood atau akhir masa kanak-kanak. Pada usia ini ditandai dengan tingkat kecerdasan dan hafalannya yang kuat. Jadi, anak akan sangat mudah menghafal walaupun dia belum paham apa yang sedang ia hafalkan. Oleh karena itu, pada usia ini sangat ideal untuk mengajarkan anak tentang bahasa asing, bahkan menghafal Al-Quran. Dalam membina anak, menghafal Al-Quran tentu akan mengalami banyak kesulitan, apalagi jika metode yang diterapkan tidak sesuai. Maka, pemilihan metode yang tepat sangat mempengaruhi proses menghafal anak. Pada penelitian ini, peneliti tertarik pada salah satu metode menghafal Al-Quran yang bernama Muriqi atau metode irama Al-Quran, yaitu suatu cara untuk mempelajari irama melantunkan Al-Quran yang sesuai dengan tahsin atau tajwid yang benar. Membaca Al-Quran dengan menggunakan irama akan membuat orang yang membaca Al-Quran tidak malas untuk membaca dan membuat orang yang mendengarkan akan tertarik untuk mendengarkannya. Keunggulan dari strategi ini yaitu dengan menggunakan nada dan irama. Otak kanan memiliki memori jangka panjang. Sekali saja mampu menyimpannya, maka akan sangat sulit untuk terhapus dalam ingatan. Metode ini mencoba membawa anak-anak untuk lebih tertarik mempelajari Al-Quran. Strategi ini tidak membebani anak dan sangat mempermudah cara menghafal Al-Quran. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui pengaruh penerapan metode Muriqi terhadap daya ingat anak dalam menghafal Al-Quran. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba meneliti dengan percobaan hafalan pada surat Ad-Duha siswa kelas 1 SD X Semarang dengan tujuan untuk melihat metode Muriqi Al-Quran sebagai metode yang memudahkan bagi siswa kelas 1 SD dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk penerapan metode Muriqi dalam mempelajari dan menghafal Al-Quran. Dalam bidang psikologi, kita bisa mengetahui pengaruh penerapan metode Muriqi pada daya ingat anak. Dalam bidang pendidikan, guru maupun orang tua memperoleh suatu variasi metode baru dalam pembelajaran menghafal Al-Quran yang dapat memperbaiki sistem pembelajaran. Relevansi dari penelitian terdahulu salah satunya yaitu penelitian dari Lailatul Hidayah tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Metode Muriqi Al-Quran terhadap kemampuan menghafal surat-surat pendek pada siswa kelas 4 MINU 56 Kerajaan Kulon Kalimunur Kendal tahun 2017-2018. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa metode Muriqi berpengaruh terhadap kemampuan menghafal surat-surat pendek di MINU 56 Kerajaan Kulon Kalimunur. Kemudian saya akan menjelaskan bagian dari bab 2. Bagian dari bab 2 ini ada landasan teori.
landasan teori di sini ada dari variabel terikat dan variabel bebas. Saya akan menjelaskan variabel terikat. Variabel terikat dari penelitian kami adalah daya ingat. Daya ingat ini merupakan kemampuan seseorang dalam memanggil kembali informasi-informasi yang telah dipelajari dan yang sudah tersimpan di dalam otak. Kemudian ada unsur-unsur daya ingat. Unsur-unsur daya ingat di sini ada e-learning. E-learning ini adalah pembelajaran. Jadi pembelajaran ini bisa kita dapat dari pengalaman yang sengaja maupun tidak disengaja. Kemudian juga ada proses penyimpanan. Proses penyimpanan di sini kita dapat dari proses pembelajaran tadi. Setelah kita belajar, kita akan menyimpan kesan-kesan dari pembelajaran tersebut. Kemudian ada memanggil kembali atau recalling. Recalling ini proses atau aktivitas dalam memanggil kembali kesan-kesan yang telah kita pelajari. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis daya ingat. Di sini ditinjau dari waktu daya ingatnya dibedakan menjadi dua, yaitu daya ingat jangka pendek atau short term memory dan daya ingat jangka panjang atau long term memory. Short term memory ini merupakan memori yang dapat mengingat informasi hanya beberapa waktu saja. Jadi ketika beberapa jam kemudian dia akan mengalami kesulitan dalam mengingatnya. Nah, jadi kapasitas dari short term memory ini terbatas. Meskipun seperti itu, tapi dia berperan penting dalam proses memori. Terus kemudian untuk long term memory. Long term memory ini merupakan sudah terkodifikasi dan tersimpan secara menyeluruh di dalam otak, dan dia menjadi hard drive untuk penyimpanan pengalaman yang telah lalu di kulit luar otak atau cerebral cortex. Pengertian metode Muri, murotal irama Quran. Apa sih murotal irama Quran itu? Murotal irama Quran sendiri adalah melantunkan Al-Quran yang sesuai dengan tasin atau tajwid yang benar dengan irama murotal. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode Muri Quran adalah suatu cara untuk mempelajari irama melantunkan Al-Quran yang sesuai dengan tasin atau tajwid yang benar. Yang kedua, ada aspek-aspek metode Muri Quran. Yang pertama, ada nada-nada Muri Quran. Edi Sumiyanto menjelaskan bahwa dalam metode Muri Quran terdapat 4 nada, yaitu nada 1. Nada 1 yaitu membaca Al-Quran dengan tangga nada tinggi. Nada 2 yaitu membaca Al-Quran dengan tangga nada naik. Nada 3 yaitu membaca Al-Quran dengan tangga nada turun. Nada 4 yaitu membaca Al-Quran dengan tangga nada rendah. Selanjutnya ada pola nada Muri Quran. Edi Sumiyanto menerangkan bahwa dari 4 nada tersebut dikelompokkan lagi menjadi 3 pola nada, yaitu pola nada dasar, pola nada kombinasi, dan pola nada vari. Saya akan menjelaskan mengenai bagian dari dinamika psikologis. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hafalan ini memiliki arti bahwa sesuatu yang dapat dihafalkan. Jadi menghafalkan ini merupakan proses berusaha mempelajari sesuatu agar masuk ke dalam ingatan supaya hafal, sehingga dapat mengucapkan di luar kepala dengan ingatannya atau tanpa melihat teks. Nah, studi menyebutkan bahwa banyak dijumpai penghafal-penghafal Al-Quran, atau dengan kata lain mereka bisa menghafalkan 6.666 ayat yang ada dalam Al-Quran. Tidak hanya huruf, tanda bacaan, panjang pendek bacaannya, hukum bacaannya, bahkan artinya pun mereka hafal di luar kepala. Nah, fenomena ini menunjukkan bukti tentang kemampuan kognitif luar biasa yang berpusat di otak manusia. Hipotesis, terdapat pengaruh antara penerapan metode Muri Quran terhadap daya ingat anak kelas 1 SD Semarang dalam menghafalkan Al-Quran surat Ad-Duha.
Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen sejati atau true experiment. Dalam penelitian ini variabel bebas dimanipulasi untuk mempelajari hubungan sebab akibat dengan variabel tergantung. Penelitian eksperimen dipilih karena merupakan metode penelitian yang paling kuat dan dapat menggambarkan pengaruh antara variabel bebas dan variabel tergantung dengan jelas, karena memungkinkan untuk melaksanakan pengontrolan dengan tingkat yang relatif tinggi. Dalam sebuah situasi, pengontrolan ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengatakan dengan yakin bahwa variabel bebas menyebabkan perubahan pada variabel tergantung. Selanjutnya ada identifikasi variabel. Variabel adalah sistem yang menjadi sarana penyelidikan sesuatu. Itu menunjukkan variasi baik dalam jenis maupun tingkatannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tergantung dan variabel bebas. Variabel bebas adalah sesuatu yang divariasi nilainya dan mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya nilai variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemberian metode murotal Al-Quran. Selanjutnya yaitu variabel tergantung. Variabel tergantung pada suatu variabel yang variasi nilainya dipengaruhi oleh variasi variabel lainnya. Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah daya ingat. Selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional ini merupakan suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik variabel yang dapat diamati. Nah, definisi operasional dari setiap variabel dalam penelitian ini adalah metode murotal irama Al-Quran dan daya ingat. Metode murotal irama Al-Quran ini merupakan metode melantunkan Al-Quran yang sesuai dengan tajwid atau tahsin yang benar dengan irama murotal. Nah, sedangkan daya ingat merupakan kemampuan seseorang untuk memanggil kembali informasi yang telah dipelajarinya dan telah tersimpan di dalam. Pelaksanaan penelitian eksperimen ini akan berlokasi di SDX Semarang dengan waktu penelitian yang akan dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Kemudian, populasi target dalam penelitian eksperimen ini adalah seluruh siswa SDX Semarang dan kami menentukan sampel yaitu siswa kelas 1 SD tersebut dengan jumlah sebanyak 30 siswa yang diambil dengan cara purposive sampling. Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah randomized pretest process control group design, yaitu dengan membagi subjek ke dalam dua kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan skema sebagai berikut. Kontrol dalam penelitian ini dilakukan dengan memisahkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok kontrol diberi perlakuan pengganti atau placebo. Penggunaan kelompok kontrol ini berfungsi sebagai kelompok pembanding dalam penelitian, yaitu untuk membuktikan efektivitas perlakuan yang diberikan pada kelompok eksperimen dan bukan pada kelompok kontrol. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini diawali dengan menentukan subjek sebanyak 30 anak dalam satu kelas, yaitu kelas 1 SDX Semarang yang diambil dengan purposive sampling. Nah, di mana pengambilan sampel ini bersifat tidak acak. Kemudian mulai dibagi menjadi dua kelompok secara acak, yaitu salah satu kelas menjadi kelas kontrol dan kelas selanjutnya juga menjadikan kelas eksperimen. Nah, kemudian berarti dibagi menjadi 15 anak dalam setiap kelas tersebut. Kemudian penelitian ini dilakukan 3 hari berturut-turut menyesuaikan jam kosong siswa. Kemudian di sini ada material. Material ini terdiri dari meja dan kursi, CD murotal juz amma, kemudian alat tulis, lembar pencatatan data, pedoman
ada alat tulis, terus kemudian lembar pencatatan data, pedoman praktikum psikologi eksperimen. Terus yang prosedurnya itu subjek dalam hal ini adalah kelas eksperimen dan kelompok kelas kontrol yang diberikan CD Murattal Juz Amma untuk menghafalkan surat Ad-Duha. Kemudian subjek dipisahkan dalam ruang kelas yang berbeda antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Selanjutnya, tester menghidupkan CD Juz Amma pada kelas kontrol pada jam pelajaran Al-Quran Hadis. Kemudian, tester mencatat waktu dan kesalahan dalam menghafal Quran surat Ad-Duha pada pencatatan data. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini, kelas kontrol dan kelas eksperimen dipersilahkan kembali untuk melakukan hal-hal yang sama seperti awal. Selanjutnya yaitu ada uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah kelas eksperimen dan kelas kontrol sudah dikenal perlakuan berdistribusi normal atau tidak. Rumus yang digunakan adalah uji C kuadrat dengan hipotesis statistik sebagai berikut. Taraf signifikan A yang dipakai dalam penelitian ini adalah 5%. Dengan derajat kebebasan DK sama dengan K-1. Jika X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, maka H0 diterima, artinya populasi berdistribusi normal. Jika X kuadrat hitung kurang lebih X kuadrat tabel, maka H0 ditolak, artinya populasi tidak berdistribusi normal. Uji hipotesis ini digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian. Teknik yang digunakan adalah teknik t-test untuk menguji perbedaan dua rata-rata yang menyatakan ada perbedaan yang signifikan atau tidak antara kemampuan menghafal Al-Quran surat Ad-Duha kelas eksperimen setelah dikenai metode Murphy dan kelas kontrol yang tidak dikenai metode Murphy. Surat Ad-Duha pada kelompok eksperimen kelas 1 SD Semarang dalam menggunakan metode Murphy Al-Quran lebih baik daripada kelompok kontrol yang tidak menggunakan metode Murphy Al-Quran. Terima kasih sudah menyimak video dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.